Untuk apa? Kolesterol itu untuk hormon, ya, laki-laki, perempuan, anak-anak, semua butuh hormon, growth hormon, hormon pertumbuhan itu kolesterol, ya. Testosteron itu kolesterol, butuh kolesterol. Untuk membentuk vitamin D butuh kolesterol. Untuk menghasilkan garam pedu butuh kolesterol. Untuk menyerap kalsium kita butuh kolesterol. Membangun kekebalan tubuh, imunitas butuh kolesterol. Pembentukan sel otak, neuron-neuron otak supaya anak bisa cerdas, itu butuh kolesterol. Ya, contoh ya, kalau anak itu doyan sekali dia makan telur ya, anak dalam masa pertumbuhannya, dia doyan makan telur. Telur kan tinggi kolesterol ya, terutama kuningnya. Itu anaknya cenderung lebih cerdas dibandingkan anak yang jarang konsumsi telur, misalnya begitu ya. Kenapa? Karena sel-sel otaknya dia terbangun dengan baik. Ya, kalau masa pertumbuhan gimana? Boleh nggak makan kolesterol agak banyak dikit? Boleh, karena dia memang masa pertumbuhan. Tapi kalau Bapak Ibu karyawan kan sudah bukan masa pertumbuhan, toh harus dibatasi kolesterolnya. Jadi kita harus ada kesadaran diri, gitu ya. Termasuk kulit. Kalau kolesterolnya itu rendah, hipokolesterol ya, bukan hiper ya, hipo ya. Kalau hipo, kulitnya keriput, tidak kencang, ya. Kulitnya cenderung kering, tidak bagus juga, ya. Jadi kalau kita lihat perempuan, dia cantik dan sebagainya, kenapa? Ada tumpukan-tumpukan lemak di bawah kulitnya, ya. Itu kelihatan lebih cantik dia, fresh kulitnya, kencang dan sebagainya. Ya, dibandingkan kalau tidak makan kolesterol sama sekali. Beberapa waktu yang lalu ada yang ke klinik gitu ya, tanya, dokter saya lagi menyusui, tapi kolesterol saya tinggi gitu ya. Saya minta obat kolesterol dong. Loh, sebentar Bu, Ibu kan lagi menyusui, Ibu butuh kolesterol yang lebih banyak. Biarin dulu kolesterolnya agak tinggi di dalam darahnya. Jangan diturunkan dengan obat. Itu bukan untuk Ibu, itu untuk bayinya. Ya. Jadi ASI itu kaya dengan lemak. Nah, ya, jangan diturunkan. Hamil juga sama, jangan diturunkan kolesterolnya. Biarkan agak tinggi, itu bukan untuk ibu, tapi untuk bayinya. Memang begitu Tuhan sudah atur. Ya. Nanti setelah selesai menyusui, baru ibu kontrol lagi, turunkan berat badannya, jaga makannya, kolesterolnya jangan terlalu tinggi, makanan yang tinggi asam urat dibatasi dan sebagainya. Ya, 80 sampai 90%. Saya ulangi lagi ya, 80 sampai 90% kolesterol itu diproduksi normal oleh tubuh, bukan dari makanan. Yang dari makanan hanya 20 sampai 40%. Jadi kalau ditanya, dok saya itu sudah nggak makan ini, nggak makan ini, nggak makan ini, kok kolesterol saya masih tinggi gitu ya. Kenapa? Karena 60% sampai 80% tubuh sengaja memproduksinya. Kenapa? Karena dibutuhkan oleh tubuh. Ya, tubuh punya signal saya butuh kolesterol, dia produksi. Yang produksi mana? Livernya yang produksi. Ya, lemaknya. Tapi kalau terlalu banyak lemak di dalam tubuhnya, livernya jadi perlemakan. Namanya perlemakan hati. Jadi kalau Bapak Ibu periksa ya mungkin ya USG, lalu ketemu livernya berlemak. Nah, itu sudah indikator saya konsumsi kolesterol berlebihan dari makanan. Harus dibatasi. Ya. Walaupun hanya menurunkan 20 sampai 40%, lumayan loh. Selebihnya pakai obat. Ini kalau kita periksa yang merah aja. Kalau borderline itu namanya lampu kuning. Tidak perlu konsumsi obat ya. Jadi Bapak Ibu kan sering ke klinik ya, periksa, cek kolesterol dong gitu, cek asam urat dong, cek gula dong ya. Kalau yang disebut tinggi total kolesterol 240. Kalau sudah 240 konsumsi obat. Di bawah 240 modifikasi gaya hidup, harus sadar diri, jaga makannya yang betul, olahraga yang baik, ya, konsumsi makanan-makanan yang bisa menurunkan kolesterol. Kalau kurang dari 200 bagaimana dok? Aman, bebas, silakan. Alhamdulillah saya boleh makan apa aja, ya, karena masih lampu hijau. Cuman perhatikan yang lampu merah, ya, yang high risk, total kolesterol 240. Jadi kalau cek GDA yang di jari itu adalah total kolesterol.
Dok, supaya saya bisa tahu LDL bagaimana? Cek yang diambil di pembuluh darah besar, ya, di lipatan lengan ke laboratorium. Nggak bisa yang diambil dari jari, ya. LDL dari seluruh ini yang paling harus diperhatikan adalah LDL. LDL tidak boleh lebih dari 160. Penting sekali. Ya. Kalau Bapak Ibu biarkan LDL lebih 160, 2-3 tahun ke depan nanti mulai ada masalah. Sering kesemutan, ototnya sering kaku, kok kepala sering mulai pusing, dan sebagainya. Ya. Jangan biarkan, LDL tidak boleh lebih 160. Ya, kalau yang di jari tidak boleh lebih dari 240. Ini cut off-nya. Ya. Ini gejalanya, sering sakit kepala di bagian belakang. Kepalanya rasanya kok berat, ya, yang dirasa adalah berat. Kadang-kadang cenut-cenut. Kemudian pundaknya, sudah kepala, leher tegang semua, pundak belakang itu sama, kaku semua. Ya. Kemudian tangan kaki sering kaku, sering merasa lelah, kadang-kadang kesemutan. Kesemutan itu kenapa, Dok? Kalau orang kesemutan itu ada dua. Satu, pembuluh darahnya dia nggak lancar, kotor tadi, lemaknya banyak. Yang kedua, memang sarafnya kurang mendapatkan nutrisi, kurang mendapat vitamin B. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada sering mengalami kesemutan di tangan, di kaki, udah dua ini, kotor darahnya, ya, banyak lemaknya, atau sarafnya kurang nutrisi, kurang vitamin B. Oleh karena kalau kesemutan kan dokter sering kasih apa? Neurobion, ya, dikasih vitamin B. Kalau vitamin B nggak mengatasi, berarti darahnya kurang lancar pembuluh darahnya, ya, kesemutan dan seterusnya. Seringkali kolesterol tanpa gejala, ini yang tidak bagus. Ya, saya harus bilang sama seperti hipertensi. Kalau orang datang dengan tekanan darah 160, bawahnya 100, tapi dia merasa baik-baik saja, hati-hati, tubuhnya tidak punya alarm. Tiba-tiba dia geblek stroke, meninggal. Karena tidak ada alarmnya. Ya, yang tidak punya alarm jangan bersyukur, harus waspada. Ya, yang punya alarm jangan mengeluh, jangan mengeluh. Ya, disyukuri, syukur tubuh saya ini pinter karena dia punya alarm. Ya, ini makanan-makanan penyebab kolesterol tinggi. Ya, yang bawah yang jahat, keju, keripik kentang, cookies, pizza, makanan cepat saji, seafood dan sebagainya. Yang atas yang baik, ikan salmon, alpukat, beberapa kacang-kacangan tinggi serat, ya, itu bagus. Ya. Dok, bagaimana saya kontrol kolesterol saya? Satu, jangan banyak konsumsi lemak jahat. Ya, jangan konsumsi lemak jahat. Itu roti-roti, stop konsumsi roti secara berlebih-lebihan. Ya, kita sering kan rapat konsumsinya apa? Kalau nggak roti jajan pasar, itu tinggi kolesterol semua. Tinggi gula, tinggi kolesterol. Nggak ada yang bagus dari makanan itu. Berarti nggak boleh makan, Dok? Boleh. Kembali lagi, sadar diri. Saya pengen, ya saya makan satu. Jangan pagi rapat konsumsi snacknya sampai habis. Siang rapat konsumsi lagi snacknya sampai habis. Sore rapat konsumsi lagi snacknya sampai habis. Nanti malam ikut pertemuan makannya bebek, kepiting, dan sebagainya. Harus ada sadar diri. Prinsipnya stop makan sebelum terlalu kenyang. Ya, stop makan terlalu kenyang. Jadi kalau ada puasa sebulan dalam setiap tahun itu bagus banget ya. Itu ajaran agama yang bagus. Itu harus dilakukan. Berpuasalah. Kalau bisa jangan cuma 1 bulan aja, ya. Nanti di bulan-bulan lain ikut berpuasa lagi. Itu namanya pengendalian diri. Ya, puasa itu bukan tentang tidak makan, tidak minum kok, ya kan? Tapi tentang kesadaran diri bahwa saya harus mengikuti ajaran agama. Ada kesadaran, Saya harus tidak makan, tidak minum karena apa? Nah, karenanya itu yang penting. Ya. Kemudian harus makan yang lemaknya baik, ya. Seperti almond, kemudian ikan, tuna. Semua ikan-ikan itu baik ya. Semua ikan-ikan silahkan. Itu kolesterolnya baik. Ya.
Seluruh buah-buahan kolesterolnya baik, termasuk durian. Nah, ini berita baik ya. Penggemar durian. Durian itu bukan kolesterol hewani, ya. Dia kolesterol nabati, ya, namanya fitosterol. Tetapi durian itu high kalori karena dia manis banget, kalorinya terlalu tinggi. Jadi bukan karena kolesterol, tapi karena dia high kalori. Terlalu banyak konsumsi gula, kalori dan sebagainya tidak baik juga buat tubuh. Ya. Kemudian konsumsi lebih banyak fiber, serat, ya, buah-buahan, sayur-sayuran semua tinggi serat. Silahkan konsumsi lebih banyak. Kemudian harus lifestyle-nya baik, ya, tidak boleh merokok, stop merokok, jangan kurangi merokok, stop merokok, ya. Kemudian harus banyak rileks, jangan terlalu banyak stres, jaga berat badan, harus tidak boleh overweight, tidak boleh, ya. Kalau sedikit hiper, oke, itu alarm, kita turunkan kembali ke normal, ya. Banyak aktivitas, ya. Sebenarnya satu tips utama untuk menurunkan kolesterol sederhana. Bapak Ibu kalau dari rumah ke tempat kerja jalan kaki, saya yakin 3 bulan 6 bulan turun. Sudah ada buktinya, Pak Dimas buktinya. Silahkan tanya Pak Dimas. Pak Dimas kolesterolnya turun nggak kalau jalan kaki? Seminggu 1 kali, seminggu 2 kali sudah cukup. Jalan kaki berapa lama? 30 menit sampai 60 menit sudah cukup. Pasti kolesterolnya turun. Kalau tidak percaya, buktikan. Cek lab sekarang, 3 bulan lagi, cek lab ulang, silahkan jalan kaki dari rumah ke tempat kerja. Ya, saya tantang, silahkan buktikan. Terbukti nggak turun kolesterolnya. Tapi ya tetap jaga makannya, ya, tetap harus ada kesadaran diri jaga makan, ya. Ini makanan yang bisa menurunkan kolesterol. Seluruh buah-buahan, terutama yang berry, ya, bilberry, blueberry, strawberry, dan sebagainya. Buah-buahan lain juga bagus. Pisang banyak ditemukan, alpukat banyak ditemukan, ya. Kemudian apel juga banyak. Silakan, kita punya banyak sekali buah-buahan yang bisa dipakai menurunkan kolesterol. Ya. Mengkonsumsi obat kolesterol bukan berarti Anda bebas makan apa saja. Nah, ini yang sering kan kita salah ya. Saya ditraktir mau makan kepiting. Saya takut kolesterol saya tinggi. Saya makan dulu obat kolesterol baru saya makan kepitingnya. Itu cara yang salah. Ya, itu namanya menyiasati. Nggak boleh kayak begitu. Ya. Yang benar adalah kalau saya memang mau makan kepiting, saya boleh makan kepiting, tapi saya sadar diri seberapa saya harus makan. Ya, saya boleh deh incip satu capitnya saja, itu sudah cukup, atau 2 kalau memang ada kolesterol tinggi gitu ya. Kalau normal boleh makan, boleh silakan, tapi juga tidak boleh berlebih-lebihan. Harus sadar diri, ya, ada batasnya. Ini perhatikan Bapak Ibu yang boleh dan tidak boleh bagi penderita kolesterol. Telur buyung-puyuh tidak boleh sama sekali karena dia rajanya kolesterol. 3.640 per 10 gram. Aduh, tinggi sekali. Ya, otak-otak semua tidak boleh, otak sapi, otak babi, kuning telur tidak boleh, cumi-cumi tidak boleh. Ya, yang merah semuanya kalau sudah penderita kolesterol ya, semua yang merah berhenti. Kalau belum menderita kolesterol boleh, tapi jarang-jarang, ya, dan bukan banyak-banyak, ya, sedikit saja. Oke, yang berbahaya jeroan kambing, telur ayam, kerang putih, remis, tiram, jeroan babi, jeroan sapi, mentega, coklat, susu sapi krim, susu sapi, gaji babi, santan kelapa. Itu semua berbahaya. Yang kuning, kalau sudah menderita kolesterol, cukup seminggu 1 kali. Atau kalau jarang-jarang 2 minggu 1 kali. Ya, artinya dibatasi. Belut, kerang, udang, kepiting, sosis, keju, daging babi, gaji kambing, gaji sapi. Yang boleh sering-sering itu gaji bulanan. Ya, itu ya. Kalau bisa jangan tiap bulan ya. Sebulan 2 kali atau 3 bulan atau sebulan 3 kali gitu ya. Gaji bulanan itu sehat ya. Kalau berlebihan juga tidak sehat nanti ya.
Oke. Yang masih boleh putih telur, silakan. Protein tinggi. Jadi kalau makan telur, kuningnya nggak dimakan, putihnya aja. Teripang masih boleh, ubur-ubur sehat. Tidak punya kandungan kolesterol ubur. Susu, kalau mau susu bagaimana? Pilihlah yang non-fat. Ya, tidak ada kandungan kolesterolnya. Ikan-ikan semua bagus ya. Bagaimana kalau ayam? Ayam pilihlah yang tanpa kulit dan bagian dada. Kenapa? Kalau paha masih cenderung tinggi lemak dibandingkan di bagian dada. Gitu ya. Mencegah banyak kolesterol, banyak cara menurunkan kolesterol tanpa harus minum obat. Satu, konsumsi makanan-makanan yang tinggi serat, tadi ya, menurunkan kolesterolnya. Dan jangan lupa aktivitas fisik. Ya, Bapak Ibu mulai sekarang tidak boleh lagi tidak senam, tidak olahraga, tidak aerobik, tidak bersepeda dan sebagainya. Harus ada olahraga paling minimal seminggu sekali. Yang bagus bagaimana dok? Seminggu 3 kali. Itu yang terbaik olahraganya. Durasinya 30 menit sampai 60 menit cukup. Dok, saya tidak punya waktu untuk olahraga ya. Ya sudah, dari rumah ke kantor jalan kaki. Waduh, capek dok, kejauhan nih rumahnya. Ya sudah, naik sepeda. Rumah ke kantor naik sepeda. Jadi beli sepeda pancal. Ya, jadi tidak ada alasan selama ada kemauan. Oke. Ini mitos orang kurus tidak mungkin kena kolesterol. Salah. Kenapa? Karena sampai 80% kolesterol dibentuk oleh tubuh sendiri. Jadi walaupun kurus masih bisa kena kolesterol. Anak-anak tidak berisiko memiliki kolesterol ini. Salah, karena tetap ada herediter, family, ada genetiknya. Kolesterol tinggi disebabkan oleh apa yang Anda makan. Ya. Wanita lebih berisiko memiliki kolesterol tinggi. Wanita itu punya estrogen. Nah, ini ya membedakan sama pria ya. Wanita punya estrogen. Estrogen itu cenderung menjaga tubuhnya wanita. Ya, kolesterolnya dijaga dalam kondisi stabil, asam uratnya dijaga dalam kondisi stabil hanya karena estrogen. Tetapi hati-hati kalau perempuan, ada saatnya nanti menopause. Estrogennya sudah tinggal sedikit sekali. Nah, itu sudah mulai banyak masalah. Itu yang menjelaskan kenapa kalau wanita saat menopause, dia tampak penuaannya lebih cepat, keriputnya lebih cepat, dan sebagainya. Ya, karena estrogennya sudah pada level paling rendah. Minum obat satu-satunya cara mengobati kolesterol tinggi. Tidak, ya. Aktivitas fisik dan jaga makanan. Itu yang utama. Oke, kita mau pertanyaan dulu atau saya lanjut ke asam urat? Gimana Bapak Ibu? Mau lanjut dulu apa pertanyaan dulu? Lanjut dulu ya. Oke. Yang kedua, kita bahas tentang asam urat. Jadi kolesterol asam urat ini seringkali berdampingan. Kenapa? Karena sama-sama penyebabnya tidak jaga makan dengan baik gitu ya. Nah, asam urat itu apa? Satu kondisi radang pada sendi akibat penumpukan asam urat, kristal urat ya. Dia menumpuk di celah-celah sendi. Jadi kalau mengalami ini sendinya biasanya nyeri, bengkak, kemerahan ya. Biasanya sendi yang mana? Sendi-sendi tangan, kaki, lutut. Nah, itu yang paling sering ya. Sendi tangan, jari-jari, kemudian sendi lutut, pergelangan kaki. Oke. Apa penyebabnya kok asam urat? Karena kita konsumsi banyak purin. Purin itu apa? Purin itu dari DNA. Masih ingat nggak dulu pelajaran waktu SMA? Ada DNA, ada RNA. DNA dan RNA. Itu kan ada basa-basa penyusunnya. Ya, ada purin, ada pirimidin. Lalu purin dibagi menjadi guanin, adenin, sitosin. Nah, tiga ini yang disebut sebagai purin. Kalau kita terlalu banyak konsumsi DNA dan RNA, kandungan purin dalam tubuh kita itu tinggi. Jadi apa penyebabnya dok? Karena kita terlalu banyak konsumsi makhluk hidup. Nah itu penyebabnya ya. Semua yang hidup punya DNA dan RNA.
termasuk tumbuh-tumbuhan. Makhluk hidup kan tumbuh-tumbuhan itu punya DNA dan RNA. Jadi selama kita konsumsi makhluk hidup, pasti akan terjadi penumpukan purin. Selama kadarnya tidak berlebihan, tidak akan terjadi asam urat. Tapi kalau sudah berlebihan, pasti terjadi asam urat. Ya, penyebabnya adalah purin dari DNA dan RNA. Ini nilai normalnya. Laki-laki maksimal 7, wanita 6. Loh kok beda, Dok? Sama ya. Kalau wanita dia punya estrogen sehingga harus diturunkan. Ya. Kalau anak-anak 5,5 gitu ya. Jadi perbedaan laki-laki dan perempuan 1 poin. Laki-laki 7, perempuan 6. Itu batasannya. Ini sedikit video, Bapak Ibu bisa dengarkan dulu. Purin adalah molekul yang terdapat di dalam sel dalam bentuk nukleoprotein. Ketika berada di usus, asam nukleat dibebaskan dari nukleoprotein oleh enzim. Sebelum dipecah menjadi purin, asam nukleat dipecah dahulu menjadi mononukleotida. Mononukleotida dihidralisis menjadi mononukleosida yang dapat langsung diserap tubuh, dan sebagian dipecah menjadi purin dan pirimidin. Sintesa purin bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap pembentukan asam nukleat. Namun, purin juga memiliki efek yang buruk jika kadarnya berlebih dalam tubuh, seperti peradangan pada persendian, berkurangnya fungsi renal, hipertensi, dan penyakit kardiovaskuler. Contoh makanan yang tinggi purin adalah hati, sarden, jeroan, seafood, dan beberapa jenis ikan. Sedangkan telur, susu, sereal, kacang-kacangan, dan jagung adalah makanan yang rendah kandungan purin. Asam urat merupakan produk akhir yang diekskresikan dari pemecahan purin. Keunggulan dari asam urat adalah sebagai antioksidan, neuroproteksi, dan menginduksi respon inflamasi. Pembentukan asam urat dimulai dengan metabolisme dari DNA dan RNA menjadi adenosin dan guanosin. Adenosin yang terbentuk kemudian dimetabolisme menjadi hiposantin. Kemudian, santin akan dihasilkan dari metabolisme hiposantin dan guanosin. Santin akan dimetabolisme menjadi asam urat dengan bantuan enzim santin oksidase. Selain santin oksidase, terlibat juga enzim hiposantin guanin fosforibosil transferase atau HGPRT yang berperan dalam mengubah purin menjadi nukleotida purin. Purin yang tidak dimetabolisme oleh HGPRT akan dimetabolisme oleh santin oksidase menjadi asam urat. Peningkatan kadar asam urat dapat disebabkan oleh meningkatnya produksi asam urat atau menurunnya pengeluaran asam urat karena ketidakmampuan tubuh dalam mengelola dan mengeluarkan asam urat dalam tubuh. Ketika tubuh tidak dapat memetabolisme asam urat akan menumpuk sehingga menyebabkan hiperurisemia. Hiperurisemia merupakan kondisi meningkatnya kadar asam urat dalam darah. Jika hiperurisemia terus dibiarkan, maka asam urat dapat mengendap sebagai kristal di persendian dan menimbulkan rasa sakit. Keadaan tersebut disebut gout atau penyakit asam urat. Gout merupakan terjadinya penumpukan asam urat yang menyebabkan pembentukan jarum-jarum asam urat. Kadar asam urat melebihi 7 mg per desiliter sudah menunjukkan tanda-tanda gout. Gejala dapat berupa pembengkakan. Oke, cukup sampai di situ videonya. Ya, jadi yang saya garis bawahi bahwa asam urat itu sisa yang harusnya dibuang, ya, sisa metabolisme. Jadi dia dibuang. Siapa yang berperan untuk membuang? Ginjal, Bapak Ibu. Ya, ginjal. Tapi kalau penumpukannya terlalu banyak di dalam darah, ginjalnya nggak berfungsi dengan baik, ya, mengalami penurunan. Ya, itu sebabnya juga salah satu komplikasi dari asam urat itu ada terbentuk batu pada ginjal. Itu ya. Ini yang harus diwaspadai. Batu pada ginjal berupa batu asam urat.
Ini klasifikasinya, saya rasa enggak usah, ada GOUT yang akut, ada GOUT yang kronis, ya. Ini tanda dan gejala kalau kita menderita asam urat. Kalau mengalami GOUT, satu, sendinya mengalami rasa nyeri, ya. Kenapa? Karena terbentuk kristal asam urat di celah-celah sendi. Kristal itu tajam, itu yang menyebabkan munculnya rasa nyeri. Kulit di bagian sendi tersebut mengalami kemerahan, ada peradangan, ya. Kemudian mulai bengkak, ditekan itu sakit, sendi-sendinya terasa kaku, ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengalami tanda ini, terutama di kaki, di tangan, hati-hati. Jangan-jangan ini adalah asam urat yang tinggi, ya, hiperuresemia. Ini komplikasinya. Satu, kalau asam urat tinggi menjadi artritis, peradangan sendi. Yang kedua, mengalami penyakit kardiovaskuler. Yang ketiga, mengalami batu ginjal. Ini yang kita takutkan, ya. Ini daftar makanan yang boleh dan tidak boleh. Kategori 1 tidak boleh sama sekali bagi penderita hiperuresemia. Ya, apa aja? Otak, hati, jantung, ginjal, jeruan, daging bebek, ikan sarden, makarel, kerang, ekstrak. Ya, ekstrak itu kaldu, ya, daging dan sebagainya. Dok, kalau kaldu jamur bagaimana? Sama, coba periksa. Jamur itu cuma perasanya aja. Yo, kaldu itu semua dari daging-dagingan. Ya, kan sekarang tren tuh kaldu jamur, ya, sama saja. Semua kaldu sama, tinggi kandungan purin. Ya, seluruh jeroan stop, tidak boleh lagi. Ya, yang masih boleh sekali-sekali apa? Tempe, tahu, ayam, udang, bayam, ya, masih boleh sekali-sekali. Dimaksud sekali-sekali bagaimana, Dok? Seminggu sekali, 2 minggu sekali, ya. Itu yang disebut sekali-sekali. Bukan sehari 1 kali. Ya, nanti salah lagi. Bukan sehari 1 kali. Kangkung, bayam lebih baik, ya, walaupun sekali lebih baik juga tidak dikonsumsi. Daun singkong yang suka makan nasi padang terutama itu, ya, stop sudah, ya. Kemudian yang masih boleh apa? Nasi, ubi, singkong, jagung, roti, mie, bihun, puding, kek, susu, keju, telur, sayur-sayuran dan buah-buahan lainnya. Itu masih boleh. Ini makanan yang tinggi asam urat. Ya, perhatikan betul. Kalau sudah tinggi asam urat, coklat tidak boleh. Limpa, kambing, hati sapi, sarden, jamur kuping, daun melinjo, ya, melinjo, paru-paru sapi, kangkung bayam, ginjal sapi, hati ayam, jantung kambing, ikan teri, udang, daging kuda, wah, sampai daging kuda, kacang-kacangan, semua stop sudah. Ya, jaga diri baik-baik. Cara cepat menurunkan asam urat tanpa obat. Satu, konsumsi banyak air putih. Loh, kenapa, Dok? Ya, karena untuk dibuang. Jadi air membantu untuk membuang purin di dalam tubuh, asam urat, karena hasil metabolisme itu dibantu dibuang. Gula darah diperhatikan, jangan tinggi, ya. Jangan konsumsi makan yang banyak kandungan purinnya. Stop alkohol, alkohol juga tinggi purin, tidak konsumsi alkohol. Lebih banyak konsumsi vitamin C. Vitamin C sebagai antioksidan, dia bagus untuk membantu pengeluaran purin dari tubuh, ya. Boleh konsumsi kopi, ya. Kopi masih bagus untuk membantu menurunkan asam urat. Jaga berat badan, tidak boleh gemuk, tidak boleh konsumsi gula berlebih, ya. Ini 7 buah-buahan yang mampu menurunkan asam urat. Pisang tinggi dengan kalium, ya. Kalium bagus untuk mengikat purin sehingga bisa dibuang. Jadi konsumsi lebih banyak kalium. Selain di pisang, kalium banyak di degan, ya. Jadi boleh konsumsi degan, silakan. Apel, ceri, jeruk, semuanya mempunyai kandungan antioksidan yang baik. Alpukat, nanas juga baik, silakan. Hampir seluruh buah-buahan itu mampu menurunkan asam urat, terutama buah-buahan yang kandungan kaliumnya tinggi, kandungan airnya tinggi, ya.
Semangka bagaimana? Bagus sekali, silakan konsumsi semangka. Semangka banyak kandungan airnya, jadi kalau kita konsumsi banyak semangka, kita akan lebih sering kencing. Ya, metabolit dalam tubuh dibuang oleh ginjal. Itu bagus. Ini sayur-sayurannya ya, timun, kentang, seledri, brokoli, wortel, kubis, silahkan dikonsumsi. Ya, dok, bagaimana cara konsumsinya? Timun silahkan di jus atau dimakan begitu saja juga boleh. Seledri bagaimana? Silahkan ambil 5 batang seledri, kemudian masukin dalam 2 gelas, rebus dalam 2 gelas air menjadi 1 gelas, lalu diminum. Ya, itu bagus menurunkan asam urat. Kesimpulannya, jangan makan berlebihan, karena itu sumber penyakit. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi, pengendaliannya ada di Bapak Ibu semua. Jaga mulutnya, jamu. Jadi kalau obatnya itu apa? Jamu. Jaga mulutnya. Jangan semua-semua dimasukkan. Ada kesadaran diri. Oh, aku sudah makan bebek tadi pagi. Ya jangan makan bebek lagi siangnya. Jangan makan daging lagi. Siangnya makan ikan. Gitu ya. Nanti malamnya makan apa? Makan protein dari telur. Gitu ya. Jadi ada variasi. Saya sudah pagi makan sayuran hijau, siangnya makan sayuran warna merah. Nanti malamnya makan sayuran warna kuning atau warna putih. Ya, jadi ada variasi. Ya, ini ada hadisnya bahwa perut itu wadah yang buruk. Ya, jadi jangan berlebih-lebihan. Hendaknya sepertiga perut diisi untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Jadi penderita asam urat wajib minum air lebih banyak. Sekali lagi, wajib minum air lebih banyak. Berapa banyak? Kalau orang normal itu minum 1,5 liter, 1 botol aqua besar gitu ya. Maka orang penderita asam urat berapa? Minimal 2-3 liter per hari. Lebih banyak. Untuk apa? Supaya metabolit tadi dibuang dari ginjalnya. Ya, dibersihkan dari tubuhnya. Jangan berlebihan makan dan minumlah kalian, namun jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang suka bersikap berlebih-lebihan. Itu hadisnya. Oke. Baik, Bapak Ibu sudah cukup. Silakan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih untuk Dr. Yudi atas ilmunya yang sangat bermanfaat dan menambah informasi untuk kita. Ini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada yang mau raise hand. Memang di kolom komentar sudah ada pertanyaan ini, Dok. Barangkali ada yang mau raise hand untuk langsung tanya ke Dr. Yudi atau curhat ke Dr. Yudi, monggo dipersilahkan. Sebelumnya ini ada yang curhat kayaknya dari Dok di kolom komentar. Kenapa setiap tanggal 25 tiba-tiba kepala saya pusing, Dok? Gitu. Apa ini tanda kolesterol, Dok? Iya. Jadi gini, Ibu Bapak ya, kita harus bedakan antara sign and symptom gitu ya, sign and symptom, keluhan dan gejala gitu ya. Kalau keluhan itu saya sebagai dokter itu tidak bisa memeriksa itu benar apa enggak gitu ya. Kalau pusing itu keluhan namanya. Keluhan itu saya tidak bisa cek ini benar pusing apa enggak. Nah, kalau sign itu tanda itu saya bisa cek ini beneran apa enggak gitu ya. Misalnya ada ruam di kulitnya itu sign. Dia bilang nyeri pada tenggorokan, saya bisa cek. Oh ternyata benar ada peradangan, itu sign. Tapi kalau simptom saya tidak bisa cek benar apa enggak. Nah, kalau dikaitkan dengan tanggal 25, saya kira itu bukan penyakit ya. Sesuatu yang lain gitu ya. Mungkin belum turun itu gajinya gitu ya. Tapi saya kalau saya rekomendasikan gajinya 2 kali aja, awal bulan sama akhir bulan. Tapi kayaknya nggak disetujui gitu. Itu yang terbaik buat karyawan kita gaji 2 kali sebulan gitu. Dengan jumlah yang sama gitu. Ya, sampai goyang ya Bapak Ibu ya. Ide bagus, Dok. Kayaknya saya perlu juga seperti itu deh, Dok. Ini selanjutnya ada pertanyaan ini, Dok. Dari Pak Wahyu Hidayat. Apakah boleh makan obat penurun kolesterol tiap hari atau sebaiknya hanya ada gejala kolesterol seperti pusing? Karena kan saya yakin beberapa orang ketika
disuruh untuk konsumsi obat contoh kolesterol setiap harinya, pasti pertanyaannya ke dokter itu satu, "Apa nggak apa-apa, Dok? Apakah ginjal saya ini aman kalau misalnya konsumsi obat seperti ini setiap harinya?" Ya, Bapak Ibu banyak obat ya yang kita konsumsi harus setiap hari. Beberapa dokter tuh bilang begini malah, loh ini harus konsumsi seumur hidup gitu ya. Obat apa? Obat hipertensi, obat kolesterol, obat asam urat, obat autoimun dan sebagainya. Kadang-kadang membuat pasien ini kaget. Kita ini sebagai pak karyawan gitu sering kaget gitu ya. Nah, saya kira dokter yang seperti itu kurang bijaksana gitu ya. Saya merasa kurang bijaksana. Kenapa? Kalau dia konsumsi obat asam urat, ternyata asam uratnya jauh di bawah normal gitu ya. Masa obat itu kita teruskan itu kan tidak. Artinya apa? Ada evaluasi ketika pemberian obat. Obat asam urat dan kolesterol ya minum dulu 1 bulan. Nanti kita cek bulan ke depan. Kalau dia masih dalam kondisi normal, ya mungkin normalnya itu karena konsumsi obat gitu ya. Nanti ditawarkan bagaimana mau obatnya dihentikan dulu, kemudian jaga pola makan, pola hidup, kemudian kita cek lagi kalau dia naik kita minum lagi gitu. Saya kira karyawan atau pasien itu lebih suka yang seperti itu ya. Bukan langsung di judgment harus minum seumur hidup ya. Itu seakan-akan vonis selamanya ya. Jadi boleh konsumsi 1 bulan dulu sambil aktivitasnya diperbaiki, pola makannya diperbaiki, ada kesadaran dan sebagainya. Nanti setelah 1 bulan cek ulang, kalau dia normal atau rendah sekali, boleh diberhentikan dulu, nanti kita cek lagi beberapa minggu atau 1 bulan kemudian lagi. Begitu ya. Jadi harus ada cek rutin yang harus dilakukan. Kira-kira begitu? Baik, jadi minimal 1 minggu konsumsi dulu ya dok ya, nggak seterusnya 1 minggu setelah itu evaluasi, kita lihat kayak gimana hasilnya, kalau memang diperlukan untuk dilanjutkan, ya dilanjutkan. Begitu ya Pak Wahyu Hidayat. Untuk pertanyaan selanjutnya dok dari Pak Andreas, jika kita rajin donor darah, apakah membantu memperbaiki kualitas darah dok? Dan sebaiknya dilakukan berapa kali dalam setahun? Ya. Karena kan kemarin ini juga ada donor darah dok kebetulan di sini. Ya, Pak, Bapak, Ibu, donor darah itu baik. Ya, secara umum dia baik. Ya, jangan pernah berpikir saya mau donor darah untuk mengganti darah saya. Nah, itu yang salah. Ya, kan saya sering loh ketemu karyawan, saya mau donor darah dong, biar darah saya diganti yang baru. Yang jelek saya buang, saya bagikan ke PMI. Nah, ini prinsip yang salah. Ya, darah itu seluruh sel di dalam tubuh kita itu ada siklus hidupnya. Kayak produk lah Bapak Ibu. Ada siklus puncak, ada siklus mati produk. Kan sama ya, produk juga begitu ya. Sama, sel kita semua begitu, termasuk sel darah. Ada saatnya dibentuk, kemudian mengalami proses maturasi, perkembangan, mencapai puncaknya, lalu proses kematian. Sama. Jadi jangan berpikir bahwa memberikan darah itu maka mengganti darah kita yang baru. Enggak, ya. Donor darah bagus dilakukan kalau bisa setahun 2 kali lebih bagus. Kalau tidak bisa setahun 1 kali boleh, ya. Atau kapanpun ketika emergensi siapa saja membutuhkan silahkan diberikan selama syarat-syarat donor darahnya terpenuhi. Tekanan darah tidak boleh terlalu tinggi, tidak ada penyakit infeksi menular melalui darah, dan lain sebagainya. Kan selalu ada screening oleh PMI, betul kan? Ya, nah itu juga penting ya. Kalau kita screening di PMI tidak ada panggilan dari PMI, itu berarti darah kita aman-aman saja. Tapi kalau ada panggilan dapat surat cinta dari PMI, itu berarti dalam darah kita ada yang tidak aman. Contohnya apa dok? Jangan-jangan di dalam darah itu ada virus HIV. Kita dipanggil. Ya, artinya syaratnya tidak bisa melakukan donor darah kembali. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi donor darah baik, silahkan dilakukan. Baik, pertanyaannya terjawab ya Pak Andreas dari Dr. Yudi. Selanjutnya dok, kayaknya ini orang-orang antusias dengan
materi kali ini karena ada beberapa pertanyaan juga. Ini ada lanjut pertanyaan dari Mbak Iva, Dok. Apakah pengobatan hiperkolesterol juga melibatkan pengendalian faktor resiko lain seperti tekanan darah tinggi atau diabetes, Dok? Jawabannya iya, Bu Iva. Seseorang yang menderita diabetes pasti kolesterolnya tinggi. Coba cek, tanya aja semua penderita DM, kolesterolnya pasti tinggi. Ya. Cek juga orang yang dengan hipertensi, kebanyakan kolesterolnya juga tinggi, tidak selalu. Tapi diabetes selalu. Ya, kenapa? Pembuluh darahnya kotor, banyak plaknya, banyak lemaknya, banyak aterosklerosisnya, ya, membuat aliran darah jadi tidak lancar. Tekanan pasti tinggi. Yang disebut tekanan darah itu tekanan, ya, pressure. Tekanan pasti tinggi. Ya, kalau orang dengan aterosklerosis yang cukup tebal, ya, tekanan darahnya pasti naik. Ya, sama dengan orang yang diabetes. Diabetes itu gula yang tinggi di dalam darah. Bapak Ibu pernah lihat gula pasir yang kita encerkan, pernah ya? Kental nggak? Kental ya. Gula itu prinsipnya adalah menarik air. Ya, kalau air itu terlalu banyak di dalam darah karena ada kadar gula, jumlah darah banyak nggak? Jumlah darah akan meningkat. Volume darah yang meningkat menyebabkan tekanan di dalam pembuluh darah meningkat. Jadi begitu ya. Maka gula menyebabkan tekanan darahnya meningkat, kolesterol juga menyebabkan tekanan darahnya meningkat. Ya, jadi ini tiga-tiganya itu seperti satu siklus yang sulit kita putus. Ya, kita atasi yang satu, maka yang satu juga harus kita atasi. Jadi kalau orang menderita diabetes, dia selain dikasih obat anti diabetes, juga diberikan obat penurun kolesterol. Itu mesti begitu. Orang dengan hipertensi, dicek kadar kolesterolnya tinggi, pasti diberi obat anti hipertensi, juga dia pasti diberi obat penurun kolesterol. Kira-kira begitu ya, Bu Iva ya? Karena ini tiga-tiganya berkaitan. Jadi pengobatannya langsung jalan ketiganya ya, Dok ya? Baik. Terjawab juga ya, Mbak Iva, untuk pertanyaannya. Selanjutnya ini ada lagi dari Ibu Fitri, Dok. Saat menyusui mengalami kolesterol naik sampai semua badan pegal-pegal, kepala berat, apa yang harus dilakukan untuk saat itu juga agar mendapatkan efek yang paling cepat untuk menurunkan kolesterol ya, Dok? Ya. Bu Fitri, kalau kolesterol tinggi saat hamil, saat menyusui, sudahlah, itu bukan untuk ibu, itu untuk bayinya. Tapi kalau ibu punya gejala, kan tidak enak juga gitu ya. Nah, apa yang ibu harus lakukan? Jaga makan, Bu. Jangan konsumsi makanan yang tinggi kolesterol. Jangan konsumsi makanan yang tinggi gula. Oke. Kemudian konsumsi lebih banyak makanan-makanan yang menurunkan kolesterol. Bukan dengan cara konsumsi obat kolesterol. Jadi cara konsumsi obat kolesterol itu yang dilarang. Jangan lakukan. Yang boleh konsumsi makanan yang bisa menurunkan kadar kolesterol. Kalau ada gejala bagaimana, Dok? Silakan konsumsi obat-obatan yang untuk menurunkan gejala. Misalnya pegal-pegal, silakan konsumsi obat anti nyeri atau istirahat lebih banyak. Kira-kira begitu ya, Mbak Fitri? Siap, pertanyaannya terjawab juga ya. Tadi kan juga sempat dijelaskan ya, Dok ya, waktu membahas tentang kolesterol, tentang untuk yang ibu hamil dan menyusui juga. Selanjutnya, Dok, ada dari Pak Riza. Kalau betis sering kram saat tidur, apa termasuk tanda-tanda asam urat ya, Dok? Ya. Pak Riza, kram itu kontraksi dari otot, Pak. Ya. Jadi otot kita itu kontraksi, jadi cara kerjanya kontraksi, relaksasi gitu ya. Nah, yang disebut sebagai kram itu kontraksi yang terus-menerus tanpa relaksasi. Kalau ada relaksasi selesai. Ini bisa kontraksi terus-menerus, kenapa? Tidak ada kaitannya sama asam urat, Pak. Tidak ada kaitannya sama asam urat. Ya. Karena kenapa bisa kram? Karena ada stimulasi pada sarafnya yang menyebabkan dia kontraksi terus-menerus. Kenapa bisa terstimulasi? Banyak faktor, Pak.
Misalnya kelelahan, kekurangan vitamin B pada sarafnya, problem pada elektrolit tubuhnya, ya, misalnya kekurangan cairan, dehidrasi dan sebagainya, ya, atau overuse, terlalu berlebih-lebihan dipakai, misalnya pada pemain bola atau atlet dan sebagainya, dia terlalu berlebih-lebihan, itu yang menyebabkan dia kram, ya. Jika Pak Riza mengalami hal ini, silakan datang ke saya, nanti kita diskusi lebih jauh, kita cari tahu kenapa bisa terjadi hal seperti ini. Ya, karena kenapa begitu? Karena ini pemeriksaannya harus general, diperiksa semua. Kira-kira begitu ya. Jadi untuk lebih jelasnya kenapanya itu datang ke dokter Yudi ada ya dok ya, biar tahu lah istilahnya semuanya. Lanjut ya dok ya. Ini pertanyaannya saya jadikan satu, karena kemarin kan kita kebetulan itu ada cek donor darah dok. Kemarin ada donor darah, pasti di donor darah itu kan ada screening nih. Salah satu screeningnya kan BHB dok. Kalau HB-nya terlalu turun kan nggak bisa donor darah. Nah, itu apa sih dok penyebabnya HB itu bisa turun, dan apa apa saja yang bisa membuat HB itu naik? Serta nih dok, misal kita kena sudah asam urat sama kolesterol, orang yang menerima donor darah kita itu apakah juga bisa mengalami kenaikan asam urat dan kolesterol itu tadi dok? Ya. Oke, baik. Pak siapa? Pak siapa? Oh, Mbak Ida dan Pak Ipung ya. Baik. Yang pertama, donor darah bisa enggak menyebabkan meningkatnya kolesterol sama asam urat? Jawabannya enggak bisa, Pak. Kenapa? Yang diterima itu loh berapa Pak jumlah darahnya? Satu kantong, Pak. Tidak signifikan untuk bisa menaikkan kolesterol dan asam urat di dalam tubuh kita. Lagi pula pada saat di PMI, darahnya akan di screening, Pak. Kalau kolesterolnya terlalu tinggi, asam uratnya terlalu tinggi, yang tidak akan diberikan. Kenapa? Karena kualitas darahnya jelek. Yang diberikan itu kualitas darah yang bagus, yang terbaik. Ya. Jadi di PMI itu ada pemprosesan darah dulu, sehingga darah itu layak diberikan kepada donor, penerima. Gitu ya. Jadi tidak akan terjadi kenaikan. Apa yang menyebabkan HB kita bisa rendah gitu ya? Kalau HB rendah, kondisi medisnya namanya anemia. Ya, kondisi medisnya namanya anemia. Kenapa bisa terjadi anemia atau kurang darah gitu ya? Maksud kurang darah itu bukan kurang jumlah darah Bapak Ibu. Itu yang perlu dipahami. Yang dimaksud dengan kurang darah itu HB-nya yang kurang, hemoglobinnya yang kurang. Ya, hemoglobinnya yang kurang. Oleh karena itu kalau kita kurang darah, apa yang kita konsumsi? Bapak Ibu kan seringnya minum sangobion dan sebagainya. Itu tablet besi tambah darah. Ya, tablet besi tambah darah. Kenapa? Karena kita tahu HB ini salah satu bahan pembentuknya adalah Fe, besi. Ya, salah satu bahan pembentuknya adalah besi. Nah, apa yang menyebabkan bisa HB kurang? Satu, bahan untuk produksinya nggak ada. Ya, Fe-nya kurang, nutrisi kita kekurangan, itu satu. Yang kedua, bahannya ada, tapi pabriknya nggak produksi, pabriknya rusak. Pabriknya di mana? Sumsum tulang, liver, ginjal, ya, terutama pada sumsum ya. Pabriknya ada masalah, jadi tidak produksi. Jumlah produksinya tidak mencukupi, padahal bahannya berlimpah. Oke. Yang ketiga, kalau bahannya ada, pabriknya bagus, apa yang menyebabkan HB bisa kurang? Ada yang mencuri, ada yang korupsi, Bapak Ibu. Ya, contohnya apa? Parasit, dia yang menyedot, HB-nya diambil semua, diisap darahnya. Contohnya beberapa jenis cacing. Yang keempat, kalau parasitnya tidak ada, tapi kok HB masih hilang terus, apa yang terjadi? Bocor, ada perdarahan. Ya, jadi kalau kita mengalami anemia, coba cek 4 ini. Jangan-jangan kekurangan bahan, jangan-jangan pabriknya yang bermasalah, jangan-jangan ada yang mencuri, atau yang keempat, bocor, ada yang hilang. Gitu ya, Bu Lia ya. Nanti cek, silakan ketemu saya kalau memang terus-terusan anemia. Nanti kita cek 4-4-nya.
Siap, baik dok, terima kasih. Jadi lagi-lagi lebih baik dikonsulkan aja ya dulu ya dok. Ini pertanyaan terakhir dok. Ini ada karyawan yang menderita riwayat kolesterol dan asam urat dok. Tapi lututnya nyeri-nyeri dan sendi kaki saat melangkah itu sampai tertatih. Kan biasanya ada gitu ya dok ya, yang asam urat terutama. Nah, itu gejalanya apa ya dok ya? Kalau misalnya kita mau tes lebih lanjut di rumah sakit, itu tes apa aja? Apakah juga ada untuk ginjal dan lain-lainnya dok? Ya, satu, cek pastikan betul memang asam uratnya tinggi. Ya, cek asam urat. Satu. Yang kedua, tadi kan kita bilang asam urat itu metabolit, ya, sisa metabolisme harusnya dibuang. Yang membuang apa? Ginjal. Kenapa dia bisa banyak? Jangan-jangan organ yang harusnya membuang itu nggak berfungsi dengan baik, gitu ya. Jadi apa yang kita harus cek? Cek ginjalnya, fungsi ginjalnya, cek burn-nya, kemudian kreatininnya, dan beberapa fungsi ginjal lainnya. Silahkan dicek. Jangan-jangan mulai ada terbentuk batu di sana, kristal asam urat di dalam ginjalnya. Ya, cek. Yang berikutnya, cek sendi yang mengalami permasalahan. Kita mau tahu seberapa sih tingkat kerusakan sendi itu, ya. Caranya bagaimana? Yang paling sederhana ronsen. Kalau mau yang lebih bagus, silakan CT scan atau MRI. Ya, kita lihat struktur sendinya. Jangan-jangan tulang rawannya sudah mulai habis. Jangan-jangan tajam-tajam ininya apa tulang-tulangnya dan sebagainya. Ya, jadi cek itu. Dua ini yang paling penting, cek ginjalnya dan pastikan ada asam urat. Yang terakhir, ronsen. Jadi dipastikan dulu ya dok ya, apakah memang itu asam uratnya tinggi, terusan nanti bisa ditambah dengan cek-cek lainnya, tergantung dari rekomendasi dari dokter ya dok. Ini sepertinya semakin kesini pertanyaannya makin nambah dok. Ini ada yang tanya dok, ketika batuk, nafas terganggu seperti tenggorokan tersumbat. Waktu ke dokter THT diinformasikan bahwa ada stroke ringan di area tenggorokan. Apakah juga efek samping dari kolesterol dok? Ya, kalau ini agak sulit ya jawabnya ya. Apakah ada stroke ringan di area tenggorokan gitu ya? Ada stroke ringan di area tenggorokan. Jadi yang dimaksud dengan stroke itu gangguan pembuluh darah, itu ya stroke ya. Tetapi lokasinya di kepala. Ya, boleh sih kita bilang stroke pada tenggorokan, tapi tidak umum ya, tidak umum. Yang lebih tepat mungkin ada gangguan pembuluh darah di tenggorokan gitu ya. Apakah ini ada kaitannya dengan kolesterol? Bisa jadi. Saya tidak bisa pastikan betul, Mas Harun. Bisa jadi Mas Harun bisa cek kolesterolnya, terutama LDL. Kalau LDL-nya terlalu tinggi di atas 160, bisa jadi itu adalah faktor resiko penyebab gangguan pembuluh darah di tenggorokannya. Jadi kita harus turunkan kolesterolnya. Tapi saya belum bisa memastikan iya apa enggak. Walaupun begitu, kita tetap harus turunkan kolesterolnya. Kira-kira begitu, Mas Harun. Siap. Baik dok, ini dilanjut pertanyaan. Lanjut ya dok ya. Ini saya jadikan satu aja ini dok pertanyaannya. Jadi ada ini asam uratnya itu nilainya 11 dok. Kaki begal-begal dan saat ini ginjal sebelah kiri kadang agak nyeri. Tapi pas medical check up ada keterangan disuruh diet rendah purin. Itu kenapa dok? Dan apakah jari-jari kaki terasa seperti keseleo itu tanda-tanda asam urat juga dok? Iya, ya, jawabannya iya Pak. Pak, asam urat 11 itu, kok ya Bapak betah tuh dengan angka 11. 11 itu tinggi banget tuh Pak. Hati-hati, hati-hati. Ya, siap-siap Pak. Siap-siap apa? Satu, batu pada ginjalnya. Siap-siap. Ya, cek betul. Di MCU kita tidak ada ronsen ginjal, nggak ada. Bapak tambah sendiri, bayar sendiri, nggak apa-apa. Cek, cek apa dok? Periksa batu ada nggak? Silakan, USG boleh Pak. USG paling sederhana dulu. Di ronsen boleh nggak dok? Ronsen kurang kelihatan Pak. Ya, jadi silakan USG untuk cek batu di ginjalnya.
ada apa enggak ada. Takutnya 11 itu sudah ada batunya, Pak. Mungkin belum terlalu besar, sehingga bisa belum menunjukkan gejala yang signifikan. Tapi harus dijaga. Yang kedua, hati-hati, Pak. Hati-hati betul. Itu sendinya lama-lama keropos semua, Pak. Tulang-tulang rawannya. Bapak pernah makan kikil, Pak? Pernah makan sendi-sendi ayam, itu kaki ayam dan sebagainya. Itu kan ada tulang lunaknya ya. Di bagian antara sendi, itu kan ada tulang lunak. Nah, itu yang makin lama makin tipis, Pak. Kalau itu sudah habis, apa yang harus dilakukan? Bapak mau tidak mau suntik terus. Suntik oli, Pak, namanya. Suntik cairan. Dan itu berlangsung seumur hidup, itu tidak enak, Pak. Ya. Jadi, pesan saya tidak boleh asam urat 11. Haram hukumnya asam urat 11 itu. Ya. Dok, kalau begitu bagaimana? Bapak temui saya segera, saya kasih obat penurun asam urat. Ya, yang bagus. Saya kasih yang bagus. Target kita asam urat Bapak di bawah 8. Target pertama. Nanti kalau sudah lama-lama di bawah 7. Itu ya. Sambil Bapak tadi konsumsi makanan-makanan yang menurunkan asam urat dan tidak boleh konsumsi makanan-makanan yang meningkatkan asam urat. Itu harus. Ya, kira-kira begitu Pak ya. Iya, itu sendi-sendinya sakit itu karena asam uratnya, kristal asam urat yang menumpuk di sendi. Berhenti Pak konsumsi obat-obatan, berhenti konsumsi makanan yang meningkatkan asam urat. Ini penting sekali. Warning Pak, ini merah. Ini rapot merah. Saya kalau kasih rapot itu kadang-kadang merah. Kalau Bapak ini merah dan hitam saya kasih Pak. Merah kehitaman. 11 tidak boleh, haram hukumnya. Silakan cek asam urat di klinik. Kami tunggu, Pak Fikon. Kami tunggu. Saya prioritaskan. Pak Fikon mau datang jam berapa, saya tungguin. Baik, pertanyaan terakhir ya dok ya. Kenapa ya setiap kali bangun dari tidur hampir seluruh badan saya lelah, kaki dan tangan juga mengalami kram? Apakah salah satu pertanda dari kolesterol tinggi dok? Bisa jadi. Dan baiknya apa yang dilakukan? Kalau pembuluh darahnya itu kotor, terlalu banyak lemaknya, yang harusnya pembuluh darah itu bawa nutrisi, bawa oksigen ke seluruh tubuh, itu tidak terpenuhi. Akibatnya apa? Seluruh tubuhnya mudah lelah, oksigennya sedikit, nutrisinya sedikit. Ya, jadi itu bisa jadi gejala hiperkolesterol. Silakan datang ke klinik, kita lakukan pengecekan. Kapanpun boleh, jam 8 sampai jam 16 klinik kita buka. Ada Karisma, ada Mas Dedi di sini, siap melayani Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi semua pertanyaan ini udah terjawab ya dok ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan atau ingin konsultasi, silahkan ke klinik, bisa menemui dokter yang berjaga di hari itu untuk menanyakan keluhan atau apapun yang dirasakan tentang keluhannya, entah mengenai kolesterol, asam urat, atau yang lainnya, sangat-sangat kami tunggu. Oke, sudah ya dok ya. Mungkin dari dokter ada kalimat penutup mungkin? Ya, pesan terakhir. Jangan terakhir ya. Nanti kita ketemu lagi. Pesan penutup ya, pesan penutup. Ya, semua penyakit asam urat, kolesterol, hipertensi, diabetes itu sumbernya dari mulut. Ya, jadi obatnya apa? Jamu, jaga mulutnya. Semua harus ada batasan. Ya, bukankah Tuhan saja tidak menyukai hambanya yang berlebih-lebihan? Ya, penting sekali bagi kita kalau makan jangan terlalu kenyang. Ya, berhenti makan sebelum kenyang. Jangan kemaru. Mentang-mentang ditraktir temannya, itu makannya berlebih-lebihan. Jangan. Semuanya kembali kepada pengendalian diri. Sadar diri. Jadi obatnya adalah sadar diri.
Dok, saya kolesterol, saya tekanan darah tinggi, kemudian saya asam urat tinggi dan sebagainya. Saya masih boleh makan semua? Diabetes boleh makan semua? Jawabannya boleh. Dok, saya diabetes boleh makan gula? Boleh. Selama ada pengendalian diri, ada batasannya. Oke? Ya. Baik, terima kasih Dokter Yudi untuk kalimat penutupnya yang sangat luar biasa yang buat kita untuk lebih menjaga mulut kita agar nilai kolesterol dan asam urat nggak terlalu naik lagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join pada Zoom kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa berjumpa di next sharing knowledge selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.